Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan, penguasa bumi, langit dan diantara keduanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video semua rahasia diri Tuhan dan alam ini akan tersingkap jika tahu rahasia suhudul wahdah fil kasrah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Dalam bahasa ilmiah fisika kuantum, salah satu hukum alam semesta yaitu segala yang ada di alam semesta ini adalah satu dalam satu kesatuan yang terikat. Di kesempatan kali ini kita akan bahas secara ilmu kebatinan yang sebenarnya adalah maksudnya sama atau tiada dualitas. Rahasia suhudul wahdah fil kasrah. Kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirihum fil babsi. Maknanya adalah aku Ahmad yang awal daripada sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul. Akulah semua yang ada di dalam rahasia awal keadaan, dan adalah aku Muhammad yang menjadi kesudahan mereka itu di dalam masa kezohiran. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zohir dan aku yang batin, aku yang buka dan aku yang tutup, aku yang menghimpun semuanya. Seperti nafas kepada ruh, ruh kepada nyawa, kemudian nyawa meliputi seluruh tubuh. Itulah Ahmad kepada Muhammad, kepada seluruh Rasul adalah rupa Muhammad. Semua jasad manusia di dunia ini hakikatnya disebut Muhammad. Jasad itulah yang kembali atau meninggal, termasuk jasad fisik Nabi besar Muhammad SAW yang bermakam di Madinah. Yang abadi tak bisa hancur adalah Nur Muhammad, unsur kemuliaan di alam semesta ini. Fisik Muhammad yang di Madinah itulah contoh manusia terbaik untuk diikuti. Adapun Ahmad adalah Nur Muhammad yang terhimpun di cahaya Rasulullah, tetap hidup selama-lamanya. Itulah yang dinamakan ilmu tasawuf yang benar-benar hak adanya. Karena tasawuf adalah ilmu Rabbani yang melampaui akal dan fikiran, tentang keadaan awal mula yang telah ada dan tentang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Ana Abu Arwah wa Adama Abu Bashar. Aku bapak sekalian ruh dan Adam bapak sekalian tubuh. Semua telah terhimpun di dalam Nur Muhammad SAW yang bernama Nur Kibria. Nur Muhammad yaitu nur sifat kebesarannya, rahmat dan berkat Muhammad yang telah maujud atas seluruh Rasul, termasuk Al-Insan atau Muhammad fisik yang ada di Madinah itu adalah Nur Kibria.
Nur Muhammad yakni nur, sifat kebesaran rahmat dan berkat syafaat Nabi besar Muhammad SAW yang telah maujud, yang sangat mulia di dalam alam semesta ini. Syuhudul kasrah fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasrah. Maksudnya adalah pandangan akan keadaan al-insan manusia yang banyak itu terhimpun dalam satu kesatuan dan tetap memandang hanya satu rahasia yang banyak kepada Nur Muhammad SAW, yaitu Nur Kibriya. Syuhudul wahdah fil kasrah dalam pandangan hakikat usul diri. Tempatnya adalah di nafas. Satu awal tarikan nafas menghidupkan seluruh badan. Untuk mengetahuinya, rasakan benar-benar dengan penuh penghayatan aliran nafas itu dari mulut sampai ke seluruh badan. Cara mudah merasakannya yaitu jika menarik nafas, maka tahanlah 2 detik. Rasakan dengan penuh penghayatan, lalu keluarkan nafas pelan-pelan. Itulah asal kehidupan di jasad manusia. Jika sadar secara terus-menerus akan nafas yang keluar masuk itu pangkal kehidupan tubuh manusia. Itulah yang disebut oleh Al-Arif Billah tentang Ahmad Aminullah Ainul Haq, simbol bertubuh rohaniah zohir dan batin. Itulah ilmu tanpa suara dan tanpa cerita yang berputar-putar. La quwwata illa billah, fa'alul lima yurid. Syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu. Allah itu satu atau esa. Dia meliputi segala sesuatu yang banyak, yaitu alam semesta beserta segala yang hidup. Dalam fisika kuantum itu yang disebut alam semesta ini dan isinya adalah satu kesatuan. Wa ma romaita iz romaita wallah kinallah haromah. Maknanya adalah bukan kau yang melempar tatkala melempar, tapi aku yang melempar. Karena semua yang kasroh atau banyak itu tidak terlepas dengan yang wahdah atau satu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mata atau pandangan untuk umatnya agar umatnya dapat benar-benar menyaksikan keberadaan dan penampilan dirinya. Diadakan diri kita dan alam semesta yang super besar ini adalah suatu tanda bahwa Dia Tuhan sudah nyata dan terlihat jelas. Tapi mengapa hamba-hambanya selalu bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan? Bukankah keberadaan kita adalah refleksi adanya Tuhan? Hamba tak akan pernah ada tanpa adanya Tuhan. Pada hakikatnya kita sebenarnya tidak pernah ada. Manusia hanya mengaku-ngaku. Kita manusia, semua yang hidup dan alam semesta ini adalah refleksi Tuhan itu sendiri. Syuhudul wahdah fil kasroti wa syuhudul kasroh fil wahdati, dari pendekatan huruf alif. Huruf alif merupakan huruf yang tunggal atau wahdaniyah dan berdiri sendiri tanpa butuh bantuan siapapun atau qiyamuhu binafsihi. Jika diberi harokat, fathah, kasroh dan dhammah, maka akan berbunyi a, i, u, bahkan e dan o. Di dalam ilmu tasawuf difahami bahwa itu semua adalah zikir menyebut nama Allah. Ketahuilah bahwa di setiap bunyi atau suara apapun di alam jagat raya ini pada hakikatnya berzikir Allah, Allah, Allah. Maka adanya bunyi atau suara itu terdiri dari 4 anasir atau 4 unsur yang sering kita dengar, yakni unsur api, angin, tanah, dan air. Ketahuilah setiap bunyi atau suara yang berasal dari 4 unsur itu pada hakikatnya berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah.
baik itu pada suara kendaraan bermotor, bom, kereta, pesawat terbang, jam dinding, detak jantung Anda dan lain-lain, baik yang berdentum, berdesir, berderu, berdentang, dan lain-lain. Coba heningkan hati dan pikiran Anda sejenak, lalu dengarkan suara-suara alam semesta yang setiap saat menegur kita untuk selalu mengingat Allah, Allah, Allah secara terus-menerus. Huruf alif disebut juga huruf yang bisa membunuh dan tidak bisa terbunuh, atau disebut juga huruf yang bisa menghidupkan orang lain, tetapi ia tidak bisa dihidupkan oleh yang lain. Huruf alif disebut juga huruf yang hidup atau al-hayyu, dan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Huruf alif merupakan asal muasal semua huruf-huruf hijaiyah yang 29 huruf. Jika kita lihat huruf alif, seolah-olah kita melihat huruf yang 28 huruf yang tersimpan di dalam huruf alif. Dan sebaliknya, jika kita melihat yang 28 huruf, seakan-akan kita hanya melihat satu huruf, yakni huruf alif. Syuhudul wahdah fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahdah. Dalam kaidah tasawuf yang artinya, jika memandang yang satu maka yang kelihatan banyak, jika melihat yang banyak maka tampaklah hanya satu, yakni Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, jika Anda memandang biji mangga, maka sebenarnya yang kelihatan bukan satu, tetapi banyak, yakni di dalam biji mangga itu ada akar, batang, daun, ranting, buah, dan lain-lain. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda tanam biji mangga itu, maka akan terbukti di dalam mangga ada akar, batang, daun, dan lain-lain. Dan sebaliknya, jika Anda memandang pohon mangga yang besar, maka sebenarnya Anda sedang melihat yang satu, yakni biji mangga. Seperti kalimat logo tauhid metafisik, yaitu tak ada yang lain, yang ada hanya satu. Inilah mengapa di dalam huruf alif itu ada dan tersimpan 28 huruf hijaiyah. Ketahuilah, semua kitabullah tersimpan dalam 4 kitab. Dari 4 kitab ini terkumpul maknanya di dalam kitab Al-Quranul Karim. Dan makna Al-Quran yang 6.666 ayat jika memakai basmalah terhimpun di Quran surah Yasin. Dan mana Quran surah Yasin yang 83 ayat terkumpul di dalam Quran surah Al-Fatihah, dan makna Quran surah Al-Fatihah yang 7 ayat terhimpun di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan makna basmalah yang 19 huruf itu terdapat pada huruf ba. Dan makna inti huruf ba yang sesungguhnya adalah denganku ada maka apa-apa menjadi ada, dan denganku kujadikan maka apa-apa menjadi terjadi. Ketahuilah bahwa asal dari lafaz bismi adalah biismi. Di situ ada huruf hamzahnya, tetapi ditulis dan dibaca seakan-akan tidak ada hamzahnya. Ini merupakan isyarah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada atau wujud, tetapi seakan-akan tidak ada. Padahal kita semua ini menyembah kepada zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Arti dari wajibul wujud adalah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, maka yang lain pun tidak ada dan berbeda dengan diri kita. Diri manusia tidak tergantung pada wajib mutlak adanya Tuhan. Maksudnya adalah bila diri kita tidak ada di dunia ini, maka yang lain bisa tetap diadakan. Ketahuilah, jika Anda ingin menulis huruf ba, maka itu merupakan gabungan beberapa huruf alif yang ditarik ke bawah, ke samping, dan ke atas. Ketahui juga, bila huruf alif ditarik ke atas dan ke bawah, ke samping dan diputar, maka akan tampak
huruf hijaiyah yang semuanya 28 huruf ditambah huruf alif 1 sehingga berjumlah 29 huruf. Dan dari 29 huruf hijaiyah ini terbentuklah kitab suci Al-Quran yang 6.666 ayat yang mulia itu. Itulah makna menakjubkan dari syuhudul wahda fil kasroti wa syuhudul kasro fil wahdati. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Mudah-mudahan Anda faham dan konsultasikan kepada kiai Anda. Ulangi video ini supaya Anda tidak gagal faham. Dan terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru Maniak Bacan yang khusus membahas tentang batu bacan dengan kualitas bagus dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.